Sebelum kasus Kanjuruhan terjadi, lebih dari 80 orang meninggal dunia karena sepak bola. Tidak ada satupun yang mendapatkan sanksi pidana. Kenapa? Amat tidak wajar bila kasus yang menelan 135 korban nyawa meninggal dunia dan juga 757 orang luka-luka hanya melibatkan 5 terdakwa. Bagaimana terdakwa-terdakwa lain? Jangan sampai boleh untuk melakukan pembakaran mobil-mobil kepolisian, karena toh di Kanjuruhan pembakaran yang dilakukan tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Ini sangat bahaya. Siapa sih yang kemudian mengizinkan pertandingan digelar pada malam hari, dan siapa yang memaksa untuk digelar malam hari? Kenapa? Karena dalam dakwaan hakim, kasus inilah yang menjadi pemicu dan menyandra pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi misalnya ada tuntutan bahwa kasus tragedi Kanjuruhan ini harus ditarik sebagai sebuah kejahatan HAM berat. Bravo Cocomeo Channel, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kali ini kita akan membahas sepak bola nasional. Apa kabar tragedi Kanjuruhan? Sudah 100 hari tragedi Kanjuruhan berlalu. Baru akan disidangkan pada 16 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, di mana sidang dipimpin oleh Hakim Abu Ahmad Sidki Amsa, Mangapol dan I Ketut Kimyarsa, yang melibatkan 5 tersangka: Abdul Haris, Ketua Panpel Arema; Suko Sutrisno, Security Officer Arema; AKP Hasdarmawan, Dangki 3 Brimo Polda Jatim; Kompol Wahyu Setio Pranoto sebagai Kabak Ops Polres Malang, dan juga AKP Bambang Sidik Ahmad, Kasat Samamta Polres Malang. Sidang sudah digelar dan hasilnya bahwa akan dilanjutkan sidang berikutnya pada Kamis 19 Januari 2023, di mana sidang akan menghadirkan secara langsung tersangka Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno untuk mendengarkan keterangan para saksi. Sementara pada hari Jumat 20 Januari 2023 akan dilakukan pembacaan eksepsi untuk 3 terdakwa dari kepolisian, yakni AKP Hasdarmawan, Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan juga AKP Bambang Sidik Ahmad. Sidang yang diharapkan bisa berjalan terbuka sejauh ini dijalankan dengan peserta terbatas dan dibatasi. Aremania yang berharap bisa hadir ke Pengadilan Negeri Surabaya diharapkan tidak hadir, dan juga sayangnya sidang ini sangat tertutup sekali. Karena itu, demi keadilan bagi seluruh rakyat sepak bola Indonesia, ke depan kita berharap jaksa penuntut umum dan hakim bisa menggelar sidang ini secara langsung, sehingga kemudian para Aremania, keluarga korban meninggal dunia, dan penyintas tragedi Kanjuruhan bisa mengawasi lewat siaran langsung yang ditayangkan. Hanya permasalahannya saat ini adalah bahwa pihak tim advokasi Aremania menginginkan dan meminta agar sidang tragedi Kanjuruhan ini tidak menjadikan pasal 359 dan 360, yakni karena kelalaian yang dijadikan sebagai pijakan hukum. Mereka berharap bisa menggunakan pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan berencana. Tapi yang menjadi konsentrasi saat ini bukan soal pasal-pasalnya. Harus menjadi konsentrasi saat ini adalah bagaimana agar sidang kasus Kanjuruhan ini bisa berjalan cepat dan bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya, dikembangkan kasusnya sehingga menghadirkan terdakwa-terdakwa lainnya. Karena ini adalah merupakan kasus extraordinary,
apabila misalnya penyidik tidak mampu untuk melakukan penyidikan secara profesional, maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 139 tahun 2009, pemerintah bisa mengeluarkan Perpu dengan alasan bisa kasus ini diselesaikan dengan cepat, belum adanya pijakan undang-undang yang sempurna, dan juga perlu waktu apabila membuat undang-undang baru. Karena itu Perpu untuk membentuk tim independen penyidik menjadi sangat penting. Ini agar bisa kasus tragedi Kanjuruhan ini diusut secara tuntas dan juga dikembangkan kasusnya sehingga menghadirkan tersangka-tersangka lainnya. Amat tidak wajar bila kasus yang menelan 135 korban nyawa meninggal dunia dan juga 757 orang luka-luka hanya melibatkan 5 terdakwa. Bagaimana terdakwa-terdakwa lain? Jangan sampai penegakan hukum ini menjadi tumpul dan jangan sampai kemudian menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Misalnya, banyak bukti-bukti yang tersebar ke masyarakat soal orang yang invasi ke lapangan, pelemparan flare ke dalam lapangan yang jadi pemicu, ditambah misalnya pelaku-pelaku yang melakukan pengerusakan fasilitas umum, pemukulan dan juga pembakaran, serta mereka yang melakukan penembakan terhadap penonton di tribun dengan menggunakan gas air mata yang kadaluarsa. Mereka-mereka ini bisa dijadikan tersangka harusnya. Jangan sampai kemudian kasus Kanjuruhan menjadi justifikasi orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Misalnya, melakukan pembakaran fasilitas umum atau pengerusakan fasilitas umum. Mereka akan menjadikan Kanjuruhan sebagai pijakan hukum. Toh di Kanjuruhan melakukan pengerusakan umum tidak ada hukumnya dan tidak ada sanksinya. Kemudian juga melakukan pemukulan, mereka akan dengan secara tegas menyatakan boleh melakukannya karena di Kanjuruhan melakukan pemukulan tidak ada hukum pidananya juga sampai sekarang. Termasuk di dalamnya adalah boleh untuk melakukan pembakaran mobil-mobil kepolisian, karena toh di Kanjuruhan pembakaran yang dilakukan tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Ini sangat bahaya bagi penegakan hukum di Indonesia bila dibiarkan. Karena itu kasus Kanjuruhan perlu mendapatkan perhatian besar dan perlu diselesaikan secepat-cepatnya. Kenapa? Karena kalau lamban ini akan menjadi beban dan menyandra pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi misalnya ada tuntutan bahwa kasus tragedi Kanjuruhan ini harus ditarik sebagai sebuah kejahatan HAM berat. Walaupun menimbulkan pro kontra, tapi dorongan ini bisa jadi akan semakin besar bila pihak penyidik dan pihak kepolisian tidak profesional untuk mengembangkan kasus. Yang paling penting misalnya kasus siapa sih yang kemudian mengizinkan pertandingan digelar pada malam hari dan siapa yang memaksa untuk digelar malam hari. Kenapa? Karena dalam dakwaan hakim, kasus inilah yang menjadi pemicu terjadinya kerusuhan atau tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 135 orang meninggal dunia. Dalam tuntutan hakim disebutkan penyebabnya adalah didesaknya agar pertandingan digelar di malam hari dan pastinya itu dilakukan oleh PT Liga Indonesia Baru dan juga tentunya ada kaitannya perizinan baik itu dari pihak Polres maupun Polda. Nah, pengambil kebijakan hal ini juga harus dijadikan tersangka karena menjadi penyebab utama kelalaian yang mengakibatkan 135 orang meninggal dunia. Termasuk di dalamnya adalah siapa saja yang mengeluarkan gas air mata yang sudah kadaluarsa dan diizinkan untuk digunakan. Ini juga menjadi penyebab meninggalnya 135 orang dan 700-an orang luka-luka. Jadi kasus Kanjuruhan ini harus kita kawal bersama-sama agar bisa dijalankan dan diputuskan secara cepat dengan seadil-adilnya dan dengan setransparan mungkin. Jangan sampai kita lengah, karena kalau kita lengah bisa jadi kasus ini akan hilang seperti yang sudah-sudah, di mana
Sebelum kasus kanjuruhan terjadi, lebih dari 80 orang meninggal dunia karena sepak bola. Tidak ada satupun yang mendapatkan sanksi pidana. Kenapa? Karena tidak ada yang memberikan perhatian lebih terhadap kasus tersebut. Nah, kali ini mari kita kawal kasus kanjuruhan, usut tuntas sampai setuntas-tuntasnya demi keadilan bagi seluruh rakyat sepak bola Indonesia. Adios, Cocomeo Channel.